Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sobat Dapur. Kali ini Bang Sobat mau bikin cimol isi. Wah, mungkin kalian selama ini kalau makan cimol tuh kan nggak ada isinya ya, kopong doang. Mending kalau kopong, kadang-kadang nggak kopong. Kali ini Bang Sobat nih mau bikin cimol isi yang dalamnya itu ada isinya tapi tetap kopong. Gimana coba? Cimolnya tuh ngembang, bulat-bulat ya, terus kopong, kokoh, nggak penyok. Wah, mantap banget nih. Apalagi di sini Bang Sobat kasih tips gimana caranya bikin cimol yang kopong gini ya tanpa meletus. Wah, ini nih, ini yang paling sulit ya. Banyak banget orang bikin cimol itu kenyataannya tuh pada meletus, kalau nggak bisa kopong. Tapi kali ini udah ya, bakalan Bang Sobat kasih tahu gimana caranya itu bikin cimol yang kopong terus ada isinya dan nggak meletus. Wah, mantep banget nih, makanya ini deh buat bisnis mah, ini buat kalangan sultan mah udah bisa nih, walaupun bahannya cuma dari aci nih, bahan murah, makanan sultan. Wah, udah mantep nih. Oke ya, langsung aja dah kita akan buat nih. Jadi di sini Bang Sobat mau bikin isiannya dulu ya. Ini ada daging ayam ya, daging ayam ini udah dikukus, udah direbus. Terus ini isiannya nih daging ayam yang agak-agak pedes. Mantep banget ya. Cabenya cabai rawit Jawa sob. Bawang putih 2 siung sama bawang merah 4 siung. Jadi ini ayam sob udah direbus ya. Jadi udah setengah mateng nih. Sekaligus. Oke, jadi ini sebisa mungkin kita potong halus-halus, kecil-kecil, kayak dicincang gitu. Udah nih, udah halus ya. Seperti biasa, cabai bawang ini kita goreng dulu ya, biar harum. Oke, dia udah layu ya. Langsung kita ulek aja nih sob. Ini karena dikit ya, kita ulek aja pakai cobek. Jadi ini harum ya, harum, dan cabenya ini bau langunya udah hilang. Begitu juga bawang ya, jadi tambah harum. Otomatis kita uleknya juga jadi gampang nih sob. Kita ulek aja gini, enak. Oke, selanjutnya kita tumis. Ini minyak sedikit aja. Kita tumis sampai harum lagi ya. Oke, udah harum ya. Kita masukin ayamnya. Ini ayam udah dicincang halus ya. Ini ayam dasarnya udah matang ya. Wow, ini buat isian cimol, mantep banget nih. Oh ya, ini langsung aja kita kasih garam. Garam kasih aja lah 1/4 lah ya. Set. Kaldu bubuk 1/4, sendok teh sama ya, sama garam. Dan kita aduk sampai kecampur rata. Oke, udah harum. Wah, mantap. Langsung aja kita taruh sini. Wow, ini dia isian cimol. Nah, untuk isiannya ya, ini kita kasih kecil-kecil aja ya, sekitar secumit gini lah ya. Tuh, kita kasih nanti nih segini. Jadi kita boleh ini dulu, padat-padatin dulu ya, kira-kira segini. Ini kayak kita bikin nastar ya. Ini isiannya kita padat-padatin dulu, secomot ya. Segini juga udah berasa nih, soalnya ini pedasnya lumayan.
Nah, sekarang kita mau bikin cimolnya nih. Ini adonan untuk cimol nih sebenarnya sederhana ya. Cuma tekniknya nih, sekali lagi tekniknya yang akan mempengaruhi cimol itu berhasil atau enggak ya. Kalau bahan-bahan sederhana banget ya. Di sini tepung tapioka, terus bawang putih. Ini bawang putih udah dihalusin, air ya, kasih garam sama kaldu bubuk. Wah, ya sederhana banget kan. Murah lagi nih. Oke, langsung aja kita akan buat. Jadi yang pertama kita masukin dulu air. Kita masukin di sini air. Ada 1 gelas lebih ya. Tambahin lagi di sini. Ini semua resepnya udah ada. Nah, ini kita masukin juga bawang putih. Ini bawang putih udah dihalusin 1 siung. Ya, terus kita kasih di sini tapioka. Nah, ini tapioka kita celupin masukin sini, dan kita kasih 1 sendok teh garam, nggak usah terlalu munjung ya, kita sekitar segini. Kaldu bubuk juga sama 1 sendok teh, tidak munjung. Kita aduk-aduk sambil kita nyalain kompor, apinya sedang aja. Di sini kita aduk-aduk sampai kental, mulai mengental, aduk lebih cepat. Oke ya, ini udah kental, udah cukup. Kita akan masukin langsung ke dalam tapioka dalam keadaan panas-panas ya, nggak boleh dingin nih. Langsung kita masukin kental-kental gini dalam tapioka, aduk. Jadi kalau gini kita masih harus pakai spatula ya, ngaduk ini nih. Kalau pakai tangan masih panas. Nah, kalau udah kecampur gini baru bisa pakai tangan. Lumayan nih, panas juga kalau langsung pakai tangan. Oke, ini udah bisa nih. Kita pakai tangan supaya kecampurnya ini benar-benar ini terasa ratanya gitu. Tapi ingat ya, ini nggak boleh diulenin ya. Ini cuma sampai kecampur rata loh. Awas ya, ini perlu diperhatiin ya. Ini sampai kecampur rata, sampai bisa dipulung, dah cukup. Ini dikit lagi nih, kita balik-balik aja, jangan terlalu diulenin. Tuh, jadi masih agak-agak lengket dikit, nggak apa-apa ya. Nah tuh, yang penting nih dibalik-balik udah gumpal ya tuh, ya kan, ini udah gumpal nih, udah cukup nih, udah cukup ya, tinggal kita pulung ini. Oke ya, sekarang kita mau bentuk nih ya dari adonan ini. Ini adonan kita ambil sekitar kurang lebih 1 comot ya. Jadi ini gampang, sangat gampang. Oke, kita masukin tengah-tengah ya, lalu kita tutup. Nah ya, kita pulung sedikit. Nah ya, oke. Tuh, ini supaya dia nggak lengket sesama temennya ya, kita taruh di tapioka. Dah begini aja tuh. Jadi dia nanti kalau ditumpuk-tumpuk juga nggak nempel ya. Tuh, gampang ya. Nah ya, ini udah kita bulet-buletin. Ini tinggal digoreng. Jadi kalau udah dikasih tepung tapioka ya, ini nggak lengket tuh ya. Ini udah tinggal goreng aja ya, udah dibedakin. Oh banyak ya jadinya. Oke, ini sekarang tips ya, tips gimana cara menggoreng aman tanpa harus meledak atau meletus ya. Jadi ini suhunya
kalau diukur sekitar 100 derajat panasnya. Jadi ini bisa dibilang kalau suhu 100 derajat itu belum terlalu panas ya. Tuh, masih bisa dipegang ya. Nah, ini kita akan masukin dalam keadaan minyak yang belum terlalu panas. Ini tips ya, supaya dia nggak meletus. Dan alhasil nanti dia akan mengembang dan kopong. Nah ya, ingat ya, panasnya itu kalau kita lihat di termometer itu ya sekitar 100 derajat, atau bisa juga di kira-kira pakai tangan ini anget ya, nggak terlalu panas jadinya. Atau bisa secara visual, ketika kita masukin si cimolnya ini, dia nggak langsung berbuih ya, masih tenang minyaknya, berarti ini memang keadaan minyaknya belum terlalu panas. Kita masukin satu persatu ya, ini bakalan ngembang, jadi pastiin ini kira-kira kalau dia ngembang itu cukup penggorengannya ya, jadi jangan sampai penuh. Kita coba segini dulu ya, gampang, nanti selebihnya kita akan goreng lagi, karena kita pengen ini ketika dia ngembang itu penggorengannya masih cukup ya. Nah, ini sekitar 100 derajat tuh, kurang lebih lah 100 derajat kurang dikit. Nah, ini apinya tuh cenderung kecil ya, jadi jangan besar-besar, apinya cenderung kecil, sedang cenderung kecil. Bisa dilihat visualnya sebesar ini apinya. Nah, ini kita tunggu ya, kita tunggu sampai dia naik ke atas permukaan minyak. Nah, ini udah mulai naik ya, tuh satu persatu dia mulai naik. Ini kalau udah naik semua ya, ini kita harus balik-balik ya, jadi udah mulai di ini dibalik-balik supaya matangnya rata dia. Nah, ini tipsnya supaya nggak meletus, karena kalau ini digorengnya minyak langsung panas, wah dijamin deh bakalan perang saudara, dar der dor. Cimol bulat digorengnya dadakan cuma 1000, rasanya enak banget. Cimol bulat 1.000, untung gede ya, ini jual 1000 mah pokoknya laku banget nih, karena ini ada isinya ayam, mantap ya. Ini udah mulai ngembang dia, makanya ini tadi kalau digoreng sekaligus ini bisa nggak muat penggorengannya nih. Nah, ini minyak udah mulai panas nih, udah mulai dia minyaknya tuh apa ya, bergemuruh-gemuruh ya, artinya ini udah benar panas dan si cimolnya ini mengembang. Wow ya. Oke sob, mekar-mekar ya, ini juga bakalan kopong dalamnya, dan mantapnya lagi ini udah kokoh, dia nggak peyang-peyang lagi, nggak penyok-penyok lagi nih. Wah, langsung aja kita angkat nih. Mantap nih, cimol isi anti meletus. Ini mantep banget nih, kita akan angkat aja nih ya, langsung kita tirisin di sini nih, lundungin dulu di sini nih. Wow, mantap nih, lagi nih. Jadinya banyak. Nah, kita mau lihat nih dalamnya nih bagaimana dia, apakah dia benar-benar kopong. Kita gunting aja ya. Kopong sob, tahuan di guntingnya aja tuh. Wah, nih sob, tuh, wah jatuh isinya. Saking kopongnya dia jatuh isinya ini sob.
isinya nih tuh. Wow, kopong ya. Tuh. Jadi ini terbukti ya. Cimol, kopong, nggak penyok, dan dia ada isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak sob, gurih. Dia ada pedas-pedasnya ya. Ini dalamnya masih ada sedikit elastis ya, karena kan memang pakai dari cireng, itu kan dari sagu ya. Nah, luarnya ini udah crispy, dimakannya ada kresek gitu deh ya. Dalamnya wah, pedas lumayan nih, pedas gurih. Dalamnya kopong begini sob. Bismillahirrahmanirrahim. Enak sob, bener. Wah, ini dijual di ini nih ya, pinggir jalan mak, mantep nih. Jadi ingat bola-bola ubi yang kopong itu dulu sempet tren tuh, mahal lagi orang jualnya. Nah, kita bikin cimol kopong isi,